Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat dia berkata begitu, dia segera membawa Long Hao Chen, dan menyerahkannya kepada Gao Yingji. Dia bisa memahami suasana hati Gao Yingji dengan sempurna, itu sudah jelas, Long Hao Chen ini telah dikirim hanya demi mengikuti tes dari Ksatria Kuil. Jika itu bukan demi Long Hao Chen, Kuil Ksatria tidak akan mungkin membiarkan 10 Mithril Foundation Knights memimpin 10 skuad perburuan iblis yang baru dibentuk. Tidak ada preseden pada saat ini, bahkan di masa lalu. Dari mata yang lain, ini karena banyak bakat yang luar biasa yang telah muncul di sisi Kuil Ksatria, tetapi hanya Zheng Yue yang tahu, bahwa alasan mendasar adalah status Long Hao Chen yang sebagai Scion of Light. Karena itu, ia menyerahkan Long Hao Chen kepada Gao Yingji, karena prioritas paling penting adalah membiarkannya mengkonfirmasi keselamatan Long Hao Chen. Secara alami, Gao Yingji segera menyelidiki kondisi Long Hao Chen, hanya sedikit melemah, Long Hao Chen tidak memiliki masalah besar, dan membuatnya sangat melonggarkan napasnya. Dalam pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Chen dan teman-temannya ke pasukan iblis, Gao Yingji terus mengamati mereka secara diam-diam. Selama Long Hao Chen tidak menghadapi bahaya, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Dan ketika Long Hao Chen kembali ke tempat tinggalnya sendiri, Gao Yingji secara alami kembali untuk beristirahat. Setelah melihatnya di medan perang sekali lagi, bagaimana mungkin Gao Yingji tidak khawatir, pada pertempuran yang baru saja terjadi, selanjutnya Dewa Iblis yang muncul. Terlepas dari segalanya, Long Hao Chen tidak dalam bahaya, dan membiarkan suasana hatinya meningkat pesat. Adapun keadaan di balik fakta, kalau dia memasuki medan perang ini, mereka akan punya banyak waktu untuk menyelidiki itu setelah kembali. Setelah menyerahkan Long Hao Chen ke Gao Yingji, wajah Zheng Yue tampak semakin khawatir. Dibandingkan dengan kondisi Long Hao Chen, Zheng Lingxin hanya bisa digambarkan sebagai yang mengerikan. Pada saat itu, wajah Zheng Lingxin tampak seputih salju, tetapi hal yang paling aneh adalah di wajahnya, senyum seperti bayi terungkap. Hanya melihat itu, Zheng Yue segera menyadari apa yang dilakukan cucunya sendiri. Berpikir selain tentang mayat dari bawahan langsung milik dewa-dewa iblis yang mereka lihat di jalan, Zheng Yue tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam. Meskipun demikian, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, cucunya setidaknya berhasil hidup kembali setelah melawan dewa-dewa iblis ini. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang sangat baik di pihak mereka. Pada saat ketiga dewa iblis besar itu muncul, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah skuadron ksatria malaikat cerah yang akhirnya dikalahkan, dan bahkan jika mereka datang untuk membantu, itu sudah terlambat. Jika mereka bentrok dengan 3 dewa iblis dan 300 bawahan langsung mereka, 3.000 pasukan resimen malaikat ksatria brilian hanya bisa berakhir dengan korban besar. Melihat bahwa kali ini pasukan iblis telah meluncurkan serangan mendadak seperti itu, hasilnya terlihat dengan jelas. Tapi keputusan Zheng Lingxin yang tepat telah menyelamatkan resimen ksatria malaikat brilian ini dari nasib yang buruk. Meluncurkan serangan yang mereka tidak sanggup untuk menahannya, dia mampu mengacaukan rencana ketiga dewa iblis besar ini. Jika dia tidak bisa melawan dewa-dewa iblis besar ini, menunda waktu yang berharga, maka hasilnya memang akan menjadi bencana. Dan Zheng Lingxin berhasil melakukannya dengan tingkat kultivasi yang hanya pada puncak tingkat ke-7. Adapun alasan mengapa 3 dewa iblis besar ini mengejarnya, itu justru karena kekuatan serangan Zheng Lingxin yang sudah sebanding dengan puncak tingkat ke-8. Bagi mereka, membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu tampak lebih penting daripada memusnahkan resimen ksatria malaikat cerah ini. Lebih penting lagi, serangan kejutan Zheng Lingxin telah membuat marah ketiga dewa iblis besar ini. Akhirnya, dengan bantuan Long Hao Chen dan Hao Yue, Zheng Lingxin berhasil menyelesaikan tujuannya. Tapi untuk dirinya, dia akhirnya jatuh tak berdaya. Skuadron ksatria malaikat cerah pada saat itu sudah mundur, kemudian mundur di bawah komando Zheng Yue, dan kembali ke Exorcist Mountain Pass. Adapun serangan hebat dari pasukan iblis ini, tampaknya itu akhirnya akan berakhir. Pada saat Long Hao Chen berangsur-angsur terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri,
ia merasa bahwa seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan, merasa lemas dan sakit, dan bahwa energi spiritual internal di tubuhnya dalam keadaan lemah. Dia nyaris tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya sendiri. "Hao Chen, bagaimana keadaanmu?" tanya Gao Yingji. Suara suram Gao Yingji terdengar. Mata Long Hao Chen perlahan-lahan terbuka. Aku baik-baik saja. "Pemimpin, di mana aku?" tanya Long Hao Chen. Begitu dia berdiri, Long Hao Chen segera menemukan jawaban untuk pertanyaannya. Dari ruangan yang luas ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa langit luar tampak gelap seperti sebelumnya, sedangkan ruangan ini cukup sederhana. Dan pada saat ini, beberapa orang ada di sana, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin pasukan lainnya. Seng Lingxin sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain, dan Seng Yue, Lan Yanyu, serta 7 atau 8 petinggi dari pegunungan pengusir iblis pun telah hadir. "Kakek buyut," ucap Ling Hao Chen. Melihat Seng Yue, Long Hao Chen tidak bisa menahan tangisnya. Dan cara dia memanggilnya, itu membuat yang lain benar-benar terdiam. Secara khusus, Lan Yanyu memandang Long Hao Chen dengan sangat tidak percaya. Seng Yue mengangguk ke Long Hao Chen, wajahnya tampak sangat serius. "Aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah, sekarang Hao Chen sudah sadarkan diri. Yan Yu, katakan padaku, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa Hao Chen pergi ke sana bersama Lingxin?" tanya Seng Yue. Lan Yanyu jelas tampak takut pada Seng Yue, wajahnya tampak sangat pucat, lalu dia menatap suaminya yang masih dalam keadaan koma, tetapi membawa senyum aneh di wajahnya. Dia tidak bisa menahan guncangan dengan keras, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kakek buyut, aku adalah orang yang ingin menemani ayah mertua ke medan perang." Pada saat itu, Long Hao Chen tiba-tiba berbicara. Seng Yue pun marah, dan juga, kelompok Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kosong. Seng Yue bertanya penuh keraguan. "Kamu ingin menemaninya ke medan perang?" "Aku hanya bertanya kepada yang lain, dan sepertinya pada saat itu, kamu telah dipanggil oleh Lingxin setelah kembali dari pertempuran setelah kamu berada di tempat tinggal kamu sendiri. Untuk alasan apa kamu mengikutinya ke medan perang? Jangan beritahu aku, bahwa kamu lupa, bahwa kamu adalah anggota pasukan iblis yang baru dibentuk. Tidakkah kamu tahu, betapa berbahayanya pergi ke medan perang utama dalam pertempuran melawan iblis?" ucap Seng Yue. Long Hao Chen dengan tenang menatap semua orang, dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman yang dia ungkapkan pada saat itu. Itu karena Paman Seng mengetahui identitas aku, dan dia juga akrab dengan ayah aku. Jadi dia mengkhawatirkan situasiku, dan setelah pertempuran berakhir, dia memanggilku secara khusus. Itu untuk menyemangati aku, dan karena dia ingin aku mengikutinya untuk mempelajari tentang memerintah pasukan, ucap Long Hao Chen. Mendengar Long Hao Chen berkata begitu, Lan Yanyu tidak bisa menahan rasa kaget. Tidak ada yang tahu alasan mengapa Seng Lingxin memanggil Long Hao Chen. Pada saat dia mendengar kata-kata ini, meskipun tidak ada perubahan yang muncul pada ekspresinya, semuanya telah terjadi dari dalam dirinya. Wajah Seng Yue tampak sangat serius. "Hao Chen, meskipun Lingxin adalah cucuku, jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika dia tidak selamat dari perang ini, aku masih akan menemukannya. Kamu tidak perlu menutupi kesalahan dia, biarkan dia, bahkan aku sendiri tidak tahu siapa ayahmu." "Aku sama sekali tidak mengerti dengan penjelasan kamu," balas Seng Yue. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Kakek buyut, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Itu terjadi karena aku menggunakan teknik yang dibuat sendiri oleh ayah aku, tetapi Paman Seng kebetulan mengenalinya, dan di masa lalu, dia juga mempelajarinya dari ayah aku. Dengan cara inilah dia mengenaliku, dan menyatakan keinginan untuk menjagaku, ucap Long Hao Chen. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Long Hao Chen sekali lagi telah mengejutkan semua orang di ruangan ini. Status apa yang dimiliki Seng Lingxin? Dia adalah satu-satunya cucu pahlawan dari tingkat ke-9, yaitu Seng Yue, dan bahkan mempertimbangkan status dan posisinya, dia benar-benar mempelajari teknik dari ayah Long Hao Chen. Dan itu adalah teknik yang diciptakan sendiri. Siapa yang bisa menjadi ayah Long Hao Chen pada akhirnya, pikir Seng Yue. Seng Yue mengungkapkan wajah penasaran. "Memangnya siapa ayahmu?" tanya Seng Yue.
Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya dan menatap Seng Lingxin yang tampak seolah-olah berada di ambang kehancuran, sebelum Long Hao Chen memberitahunya. Aku hanya bisa mengatakannya kepadamu, dan tidak boleh ada orang lain, jawab Seng Lingxin. Seng Yue mengangguk, dan mengangkat tangan kanannya. Kecemerlangan segera melonjak, dan segera menguncinya berduaan dengan Long Hao Chen. Beberapa saat kemudian, ekspresi Seng Yue menjadi sangat aneh, sampai-sampai, dia harus menelan ludahnya sendiri, karena dia memiliki tampilan yang benar-benar terkejut. Tidak heran, ini benar-benar tidak heran. Baiklah, aku percaya kamu, silakan lanjutkan. Jadi mengapa kamu menginjakkan kaki ke medan perang bersamanya, tanya Seng Yue. Long Hao Chen melanjutkan, aku mengikuti Paman Seng di medan perang untuk menonton pertempuran, dan dia memberitahu aku tentang fakta, bahwa dia mengenal ayah aku. Selain itu, dia menyuruh aku untuk beristirahat setelah menyemangati aku. Tepat setelah turun ke kota, aku kebetulan melihat Paman Seng turun juga, dan bersiap untuk bergabung dengan resimen Ksatria Malaikat Cerah dalam pertempuran. Oleh karena itu, aku berlari kepadanya, dan ingin bertarung bersama dengan Paman Seng. Paman Seng awalnya tidak setuju, tetapi pada saat itu, pasukan sudah akan diluncurkan dan tidak bisa ditunda sama sekali. Kemudian, dia memperingatkan aku berulang kali untuk tetap dekat dengannya, dan tetap berada di sisiku untuk melindungiku selama ini, ucap Long Hao Chen. Sungguh pengacau, ucap Gao Yingji yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana aku telah mengajarimu, mematuhi perintah, adalah tugas militer, dan ini adalah medan perang. Apakah kamu tahu, betapa berbahayanya perilaku kamu? Bagaimana kamu bisa mengikuti mereka dengan berani, meskipun kamu tidak terbiasa dengan metode pertempuran resimen Brilliant Angel Knight sama sekali? Tidak peduli apakah itu tentang diri kamu menghadapi bahaya atau mengganggu seluruh resimen, aku tidak bisa memaafkan kamu saat ini, ucap Gao Yingji. Seluruh tubuh Gao Yingji bergetar karena marah, jika dia tidak di hadapan begitu banyak orang, dia pasti akan menamparkan Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya menunduk. Aku minta maaf Kapten, aku tahu aku salah, ucap Long Hao Chen. Gao Yingji dengan dingin meliriknya. Tunjukkan ubin kontribusi kamu, aku akan menyita semua poin kontribusi yang kamu peroleh, ucap Gao Yingji. Long Hao Chen mengangguk sebelum melepas armor roh kudusnya. Pada saat itu, dengan suara puff, sebuah buku jatuh dari dadanya. Long Hao Chen tampak terganggu sebelum mengambil buku ini. Ini adalah buklet yang terlihat biasa, tetapi di atasnya tertulis 4 karakter emas, itu bertuliskan, angkat bunga ke pohon. Apa ini? Tanya Long Hao Chen yang benar-benar yakin, bahwa benda ini bukan miliknya. Melihat buku ini, Seng Yue dan Lan Yanyu benar-benar heran. Awalnya, Lan Yanyu tidak mengerti, mengapa Long Hao Chen menutupi kebenaran kepada Seng Yue hingga sedemikian rupa, tetapi pada saat dia melihat buku ini, dia segera memahami pentingnya benda yang dipegang oleh pihak lain, dan juga identitas ayahnya. Seng Yue bertanya dengan ragu, apakah buku ini diberikan kepadamu oleh Lingxin? Tanya Seng Yue. Long Hao Chen menggaruk kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu tentang itu. Mungkin Paman Seng menyerahkannya kepada aku setelah aku kehilangan kesadaran, jawab Long Hao Chen. Nada bicara Seng Yue langsung berubah. Sampai sekarang, aku selalu percaya semua yang baru saja kamu katakan. Bocah ini, kamu terlalu tidak patuh, bagaimana kamu bisa mengikutinya ke medan perang? Apakah kamu tahu, bahwa jika sesuatu terjadi pada kamu, orang-orang tua dari kuil ksatria akan melakukan dengan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dengan aku, ucap Seng Yue. Saat ia berkata begitu, wajah Lan Yanyu segera berubah sangat suram, dan para jenderal lainnya tampak juga kewalahan karena terkejut. Anteseden apa yang bisa dimiliki anak ini? Bahkan jika dia adalah putra dari pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-9, bagaimana dia bisa meninggalkan khawatirnya hingga sejauh ini? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.